Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini udah lama banget saya nggak upload ayam. Soalnya tuh lagi repot banget teman di pertanian saya. Ya lagi garap beberapa tempat sih. Jadi untuk kegiatan perayamannya dulu nggak lagi upload dulu teman. Lagi selain kehabisan tema juga lagi ini teman. Lagi kalau di sini tuh lagi malas, lagi gak kober membuat konten tentang ayam. Nah ini ada sering-sering dikit lah dari saya, ibaratnya ya berbagi cerita lah seperti itu tentang ternak ayam saya. Ada yang saya buat jadikan petelur dengan pakan basah seperti ini, dan juga ada yang saya umbarin kan teman. Jadi tonton video sampai selesai cukup nanti teman-teman tahu sendiri yang diubarkan, yang dibuat petelur, dan yang untuk pengemukan atau ayam-ayam kecil usia 3-2 bulan. Ini kan ayamnya di atas kolam ikan, jadi ya kalau saya membersihkan kotorannya jatuh ke kolam seperti ini, juga sisa pakannya juga nggak sia-sia kalau dikorek-korek ayam kan jatuh ke bawah kolam seperti itu. Jadi nggak sia-sia membuang, ya, ibaratnya kita beternak maksudnya dua binatang satu pakan seperti itu. Jadi kan ini kalau rekomendasi untuk jenis ayam dijadikan petelur seperti ini, kalau di atas kolam itu usahakan kolamnya seperti ini tuh airnya yang deras teman. Sirkulasi atau pergantian airnya itu harus benar-benar yang besar seperti ini. Tidak merekomendasikan airnya yang ini atau nggak ada pergantiannya, nggak ada sirkulasinya, pasti akan bau. Nah contohnya tadi kan saya yang ayam baterai itu, ayam kampung saya buat baterai seperti ini. Nah saya mempunyai regenerasi yang lain teman sepertinya ini. Jadi di rumah saya meregenerasi yang seperti segini ini usia 2 bulan sampai 3 bulan. Nanti kalau udah mulai produktif saya masukkan ke kandang baterai yang tadi teman. Jadi kemarin yang waktu lebaran itu yang ayam kandang baterai saya tuh udah saya jual semuanya karena banyak permintaan daging ayam kampung. Itu laku keras temen punya saya. Udah afkir aja ibaratnya udah tua gitu masih laku gini. 85.000 per ekornya. Seperti ini kalau ayam kampung banyak peminatnya. Tapi benar kalau ayam kampung itu ini teman. Katanya sih gurih seperti itu dagingnya, terus lebih enak lah seperti itu. Kalau orang yang suka alot-alot, kalau menurut saya itu ayam kampung nggak alot ya, kial seperti itulah. Memasaknya butuh waktu seperti itu kalau ayam kampung. Nah untuk jenis ayam saya yang umuran segini teman, ini paling-paling kalau dijual ya laku antara 30.000 sampai 35.000. Dan saya menggunakan pakan basah seperti ini, dedak, terus dicampur nasi sisa. Udah nggak pakai BRC kalau bisa. Kalau seperti ini tuh dikasih itu aja teman. Kalau ada itu remah-remah dari ikan asin seperti itu, atau kepala ikan asin yang proteinnya tinggi, ataupun bisa juga dicampur dengan ini, dengan konsentrat seperti itu. Ini indukannya, ini pejantannya putih seperti ini, indukannya yang banyak lah. Jadi saya tuh perbandingannya kalau yang ideal itu biasanya tuh betinanya 5, pejantannya 1 itu udah ideal banget. Ini telurnya, ini telur yang untuk konsumsi lah, yang tadi yang untuk ayam baterainya. Tapi kalau yang telur fertil itu saya buatkan di petarangan itu, tempat-tempat dia bertelur seperti itu saya tetaskan. Ini kalau indukan seperti ini kalau udah mulai dia ibaratnya anaknya besar, saya pisah, anaknya besar saya pisah seperti itu. Karena saya tidak pakai lampu teman, jadi untuk regenerasinya sendiri dikerami oleh indukannya seperti itu langsung. Katanya sih kata orang-orang kurang efisien, tapi saya nggak apa-apa karena saya mempunyai ada 12 indukan, jadi ya lebih hemat energi itu aja teman. Nggak ribet juga saya membolak-balik kalau pakai mesin tetas ataupun masih ribet. Kasih lampu pada anakannya kan ribet seperti itu, kalau kita mau kemana-mana ribet. Jadi saya yang alami aja. Juga yang diumbaran ini kan ini campuran nih teman. Yang diumbar ada entok itu, ada ayam. Tapi ya ini sinergi teman. Lagi gak pada patok-patokan lah. Biasanya kalau dicampur seperti ini
ini berebut pakan teman. Dan yang rakus itu pasti ya tahu sendiri teman, entoknya. Dan ayamnya itu kalah kalau untuk jenis ayam dicampur sama entok seperti ini. Karena yang rakus makan memang benar-benar entok. Tapi entok biarpun rakus makan, dia kalau nggak habis misalnya makanannya tuh dia biarin nanti dimakan lagi. Kalau ayam beda, kalau nggak habis ya dikorek-korek teman, sampai berserakan kemana-mana, jadi kayak mubazir itu teman. Jadi kalau ini telur endoknya teman, lah ini ayam yang tadi saya bilang. Kalau memang ternak ayam itu enaknya memang di atas kolam. Kalau saya, jadi kan ada yang orang bilang nggak sehat, nggak apa ya, terserah orang mau bilang apa. Karena setiap daerah kan mempunyai cara masing-masing dan peternak juga mempunyai cara masing-masing. Kalau orang-orang anggap nggak sehat, nggak masalah. Tapi buktinya saya sehat-sehat aja, ternak ayam di atas kolam seperti itu. Karena ikannya inilah, ikannya itulah, nggak masalah. Kalau ikannya ini itu, saya makan sendiri ikannya seperti itu. Toh yang beli juga ada banyak kalau lebaran itu ikannya cepat besar-besar teman. Jadi kalau ternak terus pakanannya sisa nggak dibuang sia-sia kan sayang. Jadi bener kalau di bawahnya ada ikannya kan enak, kotorannya atau sisa pakannya tinggal buang aja ke kolamnya dimakan ikan. Jadi ya kita tuh lebih kayak untung gitu teman. Ya namanya kita berternak, masa kita mau cari rugi, kan cari untung ya. Ibaratnya kita membeli pakan protein yang seefisien mungkin tapi mempunyai kandungan protein yang tinggi atau nutrisi yang diperlukan oleh ayam untuk menghasilkan telur atau menghasilkan daging. Dan yang kalau bisa, meskipun kita biaya produksinya rendah, tapi kalau bisa yang produksi ayamnya itu harus yang bagus seperti itu. Jadi saya kan, teman-teman kalau nggak percaya boleh tuh scroll video saya yang kemarin saya udah upload cara makan murah dengan ayam BS ataupun kepala ikan asin. Kalau yang dulu kan pernah bebek, jadi kalau sekarang itu untuk ayam. Jadi kalau ayam itu malah lebih suka yang sedikit asin teman, seperti itu. Ya jangan terlalu asin lah. Kalau bebek kan kalau terlalu asin, itu kan kemarin bebek saya dulu pernah saya mencoba, nggak saya proses kepala ikan asinnya itu, terus saya berikan langsung ke bebek, langsung bebeknya tuh bulunya rontok teman, dan berhenti produksi. Dan setelah saya baca-baca jurnal gitu, ini tanya-tanya, karena kalau kadar garam terlalu tinggi dalam pakan itu akan mempengaruhi proses reproduksi bebeknya sendiri seperti itu. Jadi teman-teman kalau ternak bebek atau endok atau yang lain, kalau mau dikasih ikan asin lebih baik diolah dulu teman. Jadi ngolah ikan asin itu mudah. Jadi setelah kita beli itu kita rendam. Pertama rendam itu dengan air panas. Jadi sebisa mungkin air yang udah matang panas banget itu langsung rendam. Jadi kan cepat ini mengelunturkan, jadi melarutkan kadar garam yang ada di dalam ikan asinnya. Jadi kita rendam semalaman, pagi kita cuci. Ya kecil sampai berapa kali, terus habis cuci kita campur dengan dedaknya seperti ini. Jadi untuk endok-endok jadi seperti ini ya cocok banget teman. Kalau teman-teman misal pakannya dengan itu kepala ikan asin, jadi teman-teman gak usah beli konsentrat, pur juga nggak masalah. Dan tempat om saya tuh ternak entok itu malah dikasih pakan onggok. Teman-teman tahu nggak onggok? Onggok itu kalau di tempat saya tuh ampas singkong yang habis itu memang diperas. Jadi pembuatan dari pati atau tepung tapioka itu kan ampasnya biasanya kebuang atau dimakan ternak sapi ataupun apa. Tapi kalau buat entok seperti ini itu suka sekali, dan saya tuh belum pernah coba saya gunakan ke ayam. Jadi lain kali saya akan coba. Tapi teman saya tuh karena bisa difermentasi itu katanya bisa teman. Kalau untuk pakan ayam, tapi saya belum pernah coba karena ayam biasanya kalau mentah itu kayak singkong mentah tuh gak doyan. Kecuali bebek sama entok itu doyan karena dia bener yang rakus seperti itu. Jadi ini saya beternak tuh ini setiap indukan itu kadang ada yang beranak, maksudnya mempunyai anak 9, ada yang 12, kadang saya menetaskan sampai 12 hidup semuanya, kadang mati 2 seperti itu. Jadi ada aja anak kalau ternak ayam seperti ini. Kadang tuh musuhnya itu ada, kalau masih kecil ada tikus seperti itu. Jadi kalau yang masih segini, kalau zaman dulu masih diumbar di belakang rumah itu biasanya tuh dimakan garangan. Kalau jenis garangan tuh musang lah seperti itu.
Jadi yang seperti yang tadi saya bilang, kalau setelah itu saya biasanya di kandang baterai seperti itu teman. Jadi kalau udah mulai besar itu ayamnya tuh saya kandang baterai seperti ini. Ini ada ayam jagonya ada seperti ini, karena tadi kalau terlalu banyak jagonya tuh berkelahi. Jadi setelah kandang baterai seperti ini, nanti saya kasih makan setelah udah gemuk, udah mulai besar, saya umbar lagi teman. Ini kan umur yang 4 bulan 3 bulan. Nah saya coba pakai kandang baterai seperti ini, karena di umbarannya tuh udah banyak. Jadi sedangkan kandang baterainya masih ada tempat lah. Ini kan kapasitas untuk 30 ekor. Jadi sayang lah kalau kita biarin lah, kita pembesaran di sini aja dulu sebelum digunakan untuk petelurnya seperti itu. Karena kan kemarin yang petelurnya udah laku terjual pada saat ini lebaran gitu teman. Jadi tanpa ada lebaran pun saya biasanya ada yang peminatnya mau dia orang mau beli dagingnya, maksudnya beli ayam, nggak masalah saya jual seperti itu. Saya cari yang tidak terlalu produktif. Kalau kita dengan kandang baterai seperti ini kan kita bisa memantau teman. Jadi mana ayam yang produktif telurnya, mana yang males seperti itu. Biasanya tuh yang males tuh ayamnya kadang makannya aja nggak terlalu suka lah, nggak lahap lah. Kalau ayam yang tempat saya ini, kalau ayam yang sergap atau maksudnya rajin bertelur, malah justru makannya banyak teman kalau di sistem kandang baterai seperti ini, seperti itu. Jadi dong saya di atas kolam seperti ini tidak menimbulkan bau sama sekali teman. Benar teman, intinya itu sirkulasi atau pergantian airnya itu memang benar-benar harus besar, lancar. Ibaratnya tuh jangan sampai air yang air yang tenang nggak ada pergantian, waduh itu kan bukan bau sekali. Jadi kita sia-sia teman kalau sampai airnya berhenti, maksudnya airnya lah. Ini salah satu saya mempunyai ini meregenerasi sendiri teman, menetaskan sendiri. Kemarin menetas 18 ekor. Jadi setiap ini kan betelurnya saya punya betina 2. Ini yang ada yang betelurnya 15 ekor baru dia mengerami, ada yang sampai 24 butir teman bertelur. Tapi untuk yang telur yang pertama sampai 7 hari itu saya ambil. Biasanya kalau lebih dari 20 hari itu kalau bertelur saya kayak kurang bagus. Saya pernah coba. Tetap ada yang menetas tapi cuma beberapa persen. Tapi kalau yang kita full kita tetaskan kadang juga tidak terlalu begitu menetas teman. Jadi lebih baik kalau bertelurnya sampai banyak itu lebih baik yang bertelur pertama itu sampai 7 butir lah, itu diambil aja teman. Teman-teman pakai spidol kita ditandain 1, 2, 3 kan, jadi kelihatan mana yang bertelur pertama dan mana yang bertelur terakhir. Ini udah berdetas ini berapa ini teman nih. Tuh. Nah, itu saya alami teman. Jadi teman-teman tadi saya bilang saya lagi malas banget ini menetaskan dengan mesin. Jadi enak seperti inilah, seperti itu. Jadi kita nggak usah pakai lampu, nggak usah kalau ini saya kan mesinnya masih mesin tetas otomatis yang semi otomatis lah, masih bisa membalik sendiri seperti itu. Kalau milik Pak saya kan udah otomatis benar-benar digital, jadi dia nggak usah bolak-balik untuk ukuran kelembaban dan ukuran panasnya udah stabil itu teman. Kalau milik saya masih di setting seperti itu. Jadi ini lebih baik saya seperti ini, tetaskan alami, lebih hemat energi, hemat tenaga, hemat biaya pastinya. Orang tuh pilih yang untung apa yang buntung, jadi pilih yang untung seperti itu teman. Memang kadang kalau kita menetaskan secara alami kan lama prosesnya, tapi ya nggak masalah lah, karena ayam saya juga betinanya banyak untuk regenerasinya, jadi ya cukup lah untuk regenerasi selanjutnya. Daripada yang ini kebanyakan ayam, saya belum siap biaya pakannya bener. Kalau saya tuh stres teman, kemarin di sini cari dedak itu lagi langka banget, karena kemarin tuh panennya tuh lagi gagal panen kan. Banyak petani daerah sini gagal panen karena ada serangan dari burung pipit, atau berarti kemarau sebentar lah, tapi burung pipitnya tuh banyak sekali, jadi nggak jadi panen seperti itu. Jadi malas kalau mencari dedak sampai ke sana kemari. Di tempat saya tuh dedak lumayan murah, di ini tempat penggilingan padi itu masih 2.500 di daerah Wonosobo. Jadi teman-teman boleh cek, kalau di Wonosobo itu banyak tuh penggilingan padi, harganya tuh kalau di kota ke sana ada yang 3.000, tapi di tempat saya masih
2.500. Ini kemarin belum lama sih naik 500, dulunya sih malah 2.000 teman. Lah ini itu kan saya mempunyai ayam kampung tapi jagonya itu besar banget teman, jangkung posturnya. Karena ini dulu banget, waktu udah ada beberapa tahun yang lalu, dulu pernah bapak saya itu ternak ini ada keturunan pelongnya itu untuk betinanya. Jadi dia itu masih mempunyai ini teman, kayak genetik dari ayam pelongnya. Jadi ada ini lumayan besar, jangkung lah, seperti ayam Bangkok. Padahal ini bukan ayam Bangkok, padahal ayam kampung biasa teman. Jadi saya kalau memang punya ayam kampung untuk kualitas betinanya atau pejantannya bagus-bagus, itu saya memang saya pisahkan. Saya buat indukannya itu memang memilih yang kualitas ayamnya lebih bagus-bagus, telurnya juga lebih besar-besar, seperti itu teman. Jadi teman-teman kalau berternak ayam itu pasti udah tahu, kalau udah mempunyai chemistry pada ternak kita sendiri, pasti teman-teman akan tahu mana ayam kampungnya yang calon indukannya yang bagus dan yang tidak teman. Ini saya kalau umur segini, baru 6 tas sampai umur 21 hari saya full pemberian pakan BR. Yang BR1 kalau bisa, tapi yang super, karena B11 tuh BR yang super lah. Ini saya menggunakan BR yang super, lebih bagus lah. Paling-paling selisihnya 1.000 teman, jadi nggak begitu masalah lah kalau saya. Saya menggunakannya seperti ini teman, kalau usia 0 sampai 21 hari saya menggunakan BR yang super B11. Terus untuk selain BR full seperti ini, saya juga minumannya menggunakan Vitachick seperti itu. Kalau ini kan jarang senot lah kalau ayam. Kalau yang dulu kan saya pernah review yang bebek itu dulu kan ini teman, banyak yang senot kan, kayak pilak seperti itu. Tapi kalau musim kemarau tuh enak, ayam nggak pernah. Kalau di sini penyakitnya cileran atau pilak kalau seperti itu. Jadi kalau ada berak yang encer putih itu, ayam ini gampang obatnya pakai terapi, merek terapi seperti itu dari Medicine, itu sembuh. Harganya 28.000, ukuran 100 mili. Ini saya bukan Vitachick karena ini untuk usia ayam yang starter 0 sampai 1 bulan lah. Saya masih dikasih ini, dipertunjukkan sampai 21 hari. Itu 1 bulan, banyak vitaminnya. Ini murah, ini saya beli yang kecil. Juga kalau teman-teman ada menir itu tahu nggak, beras-beras yang sisa yang potong-potong kecil-kecil lah seperti itu. Ini bisa ini untuk ayam. Tapi biasanya itu ayam kalau udah pertama kali dikasih menir, terus selanjutnya kita kasih ini teman, fur, nggak doyan teman furnya. Jadi kalau bisa tuh baru ayam menetas itu usahakan langsung dikasih pur, jangan menir dulu. Nanti kalau menir dulu, setelah ada 1 minggu 2 minggu ayamnya pasti nggak doyan pakai dikasih pur seperti itu. Kalau teman-teman nggak percaya boleh buktikan. Tapi kalau udah awal makan pur terus kita kasih menir, dia malah doyan seperti itu biasa. Jadi usahakan jangan dikasih menir dulu pada saat dia pertama menetas, langsung pur BR lah seperti itu. Jadi untuk tambahannya, kalau kita mempunyai sisa beras, kalau di penggilingan tuh ada sisa beras yang kecil-kecil itu ya, itulah baru dikasih seperti ini. Ini kemudian ada 19 teman ini yang usia seperti ini. Jadi kalau saya ini menetas saya kadangnya saya pisah-pisah. Nanti kalau anaknya sampai masuk ke betina lain, pasti dipatokin sampai mati teman. Nah, ntar kalau udah usianya sudah segini-gini lah, dicampur gak masalah, karena kan udah berarti beradaptasi pada lingkungan sekitar kita. Nah ini masih makanan itu kering. Lah setelah umur 1 bulan lebih, saya baru kasih campuran pakan ini teman, BR, terus jagung giling, sama konsentrat bisa. Tapi saya biasanya nggak pakai konsentrat, BR sampai jagung giling udah saya mix. Jadi kalau udah 1 bulan lebih, jadi jagung gilingnya 1 kilo, BR-nya 1 kilo, seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai alternatif yang lain, di tempat-tempat teman ada makanan kira-kira mengandung banyak nutrisi, nggak masalah teman. Kita tuh harus ini teman, seefisien mungkin
dan semandiri mungkin, ataupun kita yang sekreatif mungkin. Jadi kalau teman-teman di tempat saya ada sisa-sisa makanan dari misal mie atau apapun apa untuk ayam doyan, nggak masalah. Yang penting ayam doyan dan ini baiklah seperti itu. Jadi kan ayam itu kan tidak harus kita kasih pakan dedak aja kan teman, butuh nutrisi juga kan seperti itu. Jadi dari pertama dia menetas seperti ini sampai dia umur 1 bulan itu kan harus full lah nutrisinya. Jadi berarti masa-masa starter tergantung pada usia ayam seperti ini. Jadi biasanya kalau tempat-tempat saya itu kalau ayam-ayam usia starter seperti ini harus benar-benar digenjot pemberian pakanannya supaya nanti pertumbuhannya lebih bagus lagi. Kalau dari udah ayam kecil ini pakanannya udah pelit-pelit kita, jangan harap cepat besar teman, seperti itu. Jadi biar ayam kampung ini kan banyak peminatnya. Dan ini untuk selanjutnya tuh saya ini teman ditawari teman lah disuruh beternak ayam kup. Jadi ini alasannya sih saya mau ternak ayam kup. Jadi kup itu kampung unggulan Balitbang tuh katanya. Jadi dia tuh ayamnya kampung tapi dia mempunyai ini bertelur yang bagus banget. Kayak nggak ada ibaratnya tuh bertelur terus, nggak ada naluri mengerami. Ini kan tempat saya tuh kan yang ayam kampung bertelur seperti ini kan yang dari kandang bater yang tadi teman. Jadi ini telurnya itu ada yang putih, ada yang coklat seperti ini. Ini ayam ini teman, ayam kampung yang saya jadikan petelur. Tapi biarpun di kandang baterai seperti yang tadi teman-teman lihat, tetap mempunyai naluri dia mengerami induk telurnya. Tadi kalau udah bertelur lama, misal sampai 15 kali, dia tuh ada naluri untuk mengerami. Jadi kayak itu teman, dekem apa ya bahasa Indonesia teman. Pokoknya dia kayak nggak mau berdiri lah seperti itu, malas makan. Nah itu ada naluri. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, biasanya saya keluarin, saya mandiin, saya jemur, saya umbar dulu. Nanti kalau udah produktif saya masukkan lagi. Beda sama yang kup. Kalau kup menghasilkan telur seperti ini terus teman. Bener, teman saya tuh melihara 10, dia tuh panen telur terus teman. Dan ayam kup itu teman di kandang seperti ini, benar di kandang campur tuh kayak nggak kelahi seperti itu. Kayak ayam kampungan kalau di kandang baterai seperti ini, kalau kita nggak ibaratnya satu penetasan, dia tuh akan patok-patokan. Kalau bisnis satu penetasan dia ini akan akur lah. Nah ini contohnya saya meregenerasi ini menetas 18 ekor teman nih. Bertelurnya tuh sampai 24. Saya ambilkan 7 karena telur yang pertama udah kelamaan kan, mungkin sayang kalau nggak menetas, saya ambil aja dulu, saya tetaskan. Kebetulan udah besar-besar seperti ini kan jadi enak. Kalau udah besar-besar seperti ini saya baru kasih makan, campurin ini teman jagung giling terus makan basah. Tapi kalau masih segini ya itu ya tetap full BR. Kalau bisa konsentrat daging juga nggak masalah sih. Kalau menurut saya itu rekomendasi kalau untuk konsentrat daging kalau udah mulai memakan makanan basah teman. Jadi kan mudah kita ini dimik atau pencampurannya itu mudah teman. Jadi ayam mudah mencerna seperti ini. Jadi kalau udah segini-gini teman, ini udah mulai dikasih makan basah. Biasanya tuh kalau udah yang tadi saya lihat perlihatan itu kan udah doyan teman, udah makan basah, udah lahap lah. Kalau masih segini sih full BR nih sampai 21 hari. Jadi yang tadi lah full makan basah. Oke teman, jadi kira-kira sharing-sharing saya pada teman-teman ini aja dulu teman tentang ternak ayam kampung saya. Jadi ya, dari regenerasi, dari umbaran, dari jadikan kandang baterai, jadi ambil telur, ya pokoknya komplit lah. Seperti ini ya dulu teman. Jadi lain kali saya akan review lagi untuk ayam saya. Jadi mohon maaf kalau saya udah lama gak upload tentang ayam. Oke teman, semoga teman-teman sukses dalam beternak ayamnya. Oke, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.